Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah, guru SDN Kalibaru 01 Pagi, Jakarta Utara. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan PPG Daljab tahun 2022 kategori 1 bersama dengan IKIP Siliwangi Bandung dengan nomor 229-10444. Teman-teman, saya akan mencoba membagikan kegiatan pembelajaran model problem based learning dengan materi cara menghemat energi listrik dan menggali informasi dari teks eksplanasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ulang lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum kita mulai seperti biasa ya, kita awali dulu dengan membaca doa. Ayo mulai, Agung pimpin doanya ya. Bersiap, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak, ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk? Tiara ya, ada nggak yang tidak masuk? Besok lagi kalau ada yang tidak masuk harus apa? Izin. Minimal memberikan kabar melalui WA juga bisa. Kan sekarang zaman udah canggih ya. Oke anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya, enaknya kita nyanyi dulu. Sebelum kita belajar, kita nyanyi dulu. Siap? Siap. Mana semangatnya? Siap nyanyi? Siap. Ibu ada satu lagu. Kalau ibu nyanyi, bertanya, kalian jawab, ya. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Apa kabar anak-anak yang soleh? Baik. Semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan juga saudaramu. Amin. Sekali lagi ya, sama-sama. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Apa kabar anak-anak yang hebat? Baik. Semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan juga saudaramu. Amin. Baik ya. Oke, ibu masih punya satu lagi supaya kalian bisa semangat hari ini untuk belajar. Ya, masih ingat lagu tepuk tangan bergembira? Masih ya? Kita coba sama-sama. Satu, siap semuanya? Siap. Siap semangat? Siap. Satu, dua, tiga. Ola ola, hore hore yes. Ola ola, hore hore yes. Ayo kita tersenyum, tertawa bergembira, tepuk tangan hilangkan sedih dan duka. Ha ha. Orang hahanya. Sekali
Kemudian apa lagi? Menyaksikan dan menyimak video. Nanti akan Ibu tayangkan sebuah video, tolong disimak. Kemudian kalian juga harus melakukan apa? Diskusi dan melakukan presentasi dari hasil diskusi. Oke. Globalisasi dan manfaatnya. Sementara materi kita adalah apa tadi? Menghemat energi listrik. Ada yang bisa mengaitkan kenapa globalisasi dengan temanya globalisasi, tapi kita belajarnya materi tentang hemat energi listrik. Ada kaitannya nggak antara globalisasi dengan hemat energi listrik? Ada. Iya, coba siapa yang mau jawab? Tunjuk tangan. Ya. Apa kaitannya? Apa sih globalisasi? Iya, pilih. Karena era globalisasi sangat bergantung kepada listrik. Betul, tepuk tangan dulu buat ini. Jadi, kita pakai listrik nggak? Pakai. Berarti kita harus hemat. Kalau misalnya kita nggak hemat, semua orang tidak hemat, maka listriknya bisa berkurang. Ya, pasokan listrik bisa berkurang, maka kegiatan bisa terhambat, bahkan bisa terhenti. Oke. Sekarang kita masuk ke materi. Nah, anak-anak, kita mulai masuk ke materi belajar kita lagi ya. Yang pertama, ini di depan kalian ada sebuah apa? Teks bacaan. Iya, teks bacaan. Ini termasuk teks apa nih? Eksplanasi. Ada yang mau menjawab apa itu eksplanasi? Apa itu teks eksplanasi? Tunjuk tangan. Ayo, yang mau jawab silakan. Ya, ini teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena alam secara faktual atau bersifat fakta. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan faktual, penjelasan nyata, ya tentang peristiwa-peristiwa alam dan yang lain. Sekarang Ibu minta siapa yang mau baca? Ayo, oke, Zara silakan baca. Yang lain tolong simak. Oh ya, sebelum Zahra membaca teks, Ibu minta semuanya simak. Boleh keluarkan buku catatannya, mencatat. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan energi listrik. Tanpa listrik kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya hidup ini. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Ya, bagus sekali. Tangan dulu buat Zara. Ya, bagus sekali tadi ya, Zara sudah baca. Nah, sebelum kita bahas apa isi teks eksplanasi, Ibu mau mengingatkan kembali bahwa teks eksplanasi itu terdiri dari 3 unsur atau 3 bagian. Masih ingat apa saja? Ya. Topik masalah. Kemudian sama apa lagi? Iya, sama kesimpulan. Biasanya topik masalah itu ada di paragraf keberapa? Ya, berarti itu intinya. Permasalahannya ada. Deret penjelas itu berupa apa? Penjelasan dari masalah. Biasanya ada di paragraf keberapa? 2. Kemudian baru diakhiri dengan kesimpulan. Nah, nanti tolong kalian pahami bahwa dari teks yang kalian baca tadi, ya, kira-kira bagian mana yang menjadi topik masalah, kemudian deret penjelas dan kesimpulan. Nanti ini akan terkait dengan LKPD yang akan Ibu bagikan. Ya, jadi nanti setelah ini Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ini kelompoknya sudah sesuai dengan yang Ibu tentukan kemarin ya? Sudah ya? Ya, kalian sudah sesuai dengan kelompoknya. Berarti nanti nggak perlu bertukar tempat lagi. Nanti kalian akan Ibu bagikan LKPD ya, yang ada kaitannya dengan teks eksplanasi yang tadi dibaca. Tadi sudah Ibu catat kan ya? Apa saja isinya ya? Jadi sudah dicatat, nanti buat tambahan. Nanti kalau kalian lupa lagi nanti akan Ibu tayangkan lagi ya, tayangnya. Oke. Kemudian yang berikutnya kita akan saksikan sebuah video lagi ya. Tolong disimak. 2019. Tak hanya itu,
pemadaman listrik bergilir juga masih berlangsung keesokan harinya. Pemadaman listrik secara massal sudah tentu menghambat aktivitas masyarakat, apalagi pada zaman di mana aktivitas masyarakat sangat bergantung pada perangkat. Listrik massal adalah masalah besar yang tidak boleh terulang di masa mendatang. Manajemen besar. Oke anak-anak, sudah saksikan tadi tayangan videonya? Tentang apa? Cara massal. Ada di mana tadi pemadamannya? Di Jawa. Ada berapa provinsi? 4. Nanti kalian sudah dicatat ya tadi? Apa yang penting sudah dicatat? Sudah. Nah, kenapa bisa terjadi pemadaman di sini? Nah, sudah disimak juga kan tadi apa jawabannya? Nah, kali ini setelah kalian menyaksikan tayang video dan juga sudah membaca teks eksplanasi, maka tugas berikutnya adalah Ibu akan membagikan LKPD lembar kerja yang harus kalian isi beserta kelompok kalian. Jadi tolong didiskusikan ya soal-soal yang ada di dalam sini. Mohon dibaca dulu petunjuknya. Ada petunjuknya di sini ya. Satu kelompok satu ini ya. Ya silakan. Oh, bisa dua-dua jadi. Ya anak-anak, lembar LKPD-nya sudah diterima semua? Sudah. Dibaca ya, Ibu baca dari sini, kalian baca dari kertas yang kalian terima. Yang pertama, kalian baca dulu petunjuknya, ya. Kemudian baca langkah-langkahnya ya. Langkah yang pertama, baca catatan hasil pengamatannya, ya. Tadi kan kalian sudah Ibu suruh minta amati melalui video dan apa tadi? Pembacaan apa? Teks eksplanasi. Nah, setelah kalian catat tadi, nah kalian baca langkah berikutnya, ya. Masalah apa yang ada di dalam video tersebut? Nah, ini pertanyaannya. Yang pertama disuruh apa? Lihat di situ ada di langkah kedua. Ya, baca catatan pengamatan kalian dari teks eksplanasi. Kemudian buat kalimat tanya. Dari kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, gimana, dan juga apa, bagaimana kali ya. Terus apa lagi? Dari kalimat dari teks eksplanasi itu kalian buat kalimat tanya ya. Dari apa, kata siapa, dan gimana. Kemudian berikutnya baca kembali catatan ya. Kalian identifikasi masalahnya apa tadi? Ya, ada masalah apa saja di dalam video tadi? Ya, didiskusikan. Kemudian provinsi mana saja tadi juga sudah, ya. Kemudian provinsi mana saja yang mengalami pemadaman listrik. Kemudian apa dampaknya? Apa dampak yang terjadi akibat pemadaman listrik tadi juga ada di video. Tinggal silakan kalian diskusikan lagi ya. Mungkin ada dampak yang lain yang tidak ada dalam video tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari ya kalian mengalami. Ya oke anak-anak, setelah Ibu jelaskan tadi ada yang mau bertanya tentang LKPD, bagaimana cara mengisi LKPD, sudah paham semua? Sudah? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau gitu silahkan kalian kerjakan masing-masing, diskusikan dengan kelompok ya. Jadi kalau kayaknya dia bakal pemerintah memandang serius permasalahannya ada yang tambahin bisa dipilih angka yang bagus. Lebih cocok kayak gitu ya, lebih cocok kayak ini. Udah paham semua mengenai pertanyaan-pertanyaan semua tadi udah paham ya didiskusikan nanti kalau ada yang dapat jawabannya sudah sampai mana jawabannya.
ada tambahan lagi nggak? Ya. Oke, anak-anak sudah sampai mana hasil diskusinya? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok ini sudah selesai? Sudah? Sudah? Belum? Masih dalam proses, tapi nggak ada yang mau ditanyakan. Oke. Kelompok ini sudah semua, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada masalah? Nanti untuk presentasi tolong dibahas ya, siapa yang mau maju ke depan nanti ya didiskusikan ya, dipersiapkan. Untuk kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, ketika nanti presentasi maju kalian menyebut nama kelompoknya ya, yang kamu mewakili kelompok, nanti didiskusikan siapa yang akan presentasi. Dan ada lagi yang ditanyakan nih, oke, bagaimana bagian-bagian pada teks ekspansi yang mengacu pada kalimat yang sudah tadi. Tadi sudah bikin kalimat tanyanya, kan sudah buat kalimat pertanyaan. Nah dari kalimat tanya ini, misalnya kata tanya apa yang sudah kamu buat? Kata tanya apa itu? Misalnya yang kamu tanya tentang apakah dampak dari pemborosan listrik misalnya, ya apakah dampak dari pemborosan listrik? Nah itu kamu buat kalimatnya itu kalau dari teks tadi masuk ke paragraf berapa itu? Paragraf pertama atau kedua? Nah kalau pertama berarti dia masuknya ke dari bagian apa? Dari teks. Nah berarti kamu kalimat tanyanya nomor 1 itu masuk ke dalam tapi masalah. Nanti kamu buat kalimat tanya yang lain kan? Misalnya mengapa? Mengapa itu masuk, dilihat pertanyaannya sesuai dengan paragraf keberapa, dan itu dari masuk ke dalam model atau bagian apa? Apakah kesimpulan, apakah di deret terjelas atau di topik masalah? Udah paham? Oke, dilanjutkan. Oke, anak-anak sudah dilanjutkan. Ibu beri waktu lagi 5 menit lagi ya. Udah paham semua mengenai kampanye semua sudah paham ya, didiskusikan. Nanti kalau ada yang tidak paham boleh tanya ya. Nah ini ketiga, langkah ketiga. Oke anak, waktunya sudah habis. Saatnya kalian presentasi untuk tiap-tiap kelompok. Untuk kelompok siapa yang sudah siap hasilnya? Silakan yang sudah selesai boleh mempresentasikan hasilnya. Ayo tunjukkan kelompok mana yang sudah siap. Ayo segera. Ibu hitung 1, 2 ya. Oke, kelompok nasionalis ya. Ya, silakan maju. Yang lainnya tolong simak ya. Kita perhatikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok nasionalis. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membuat 5 pertanyaan berdasarkan teks eksplanasi. Pertanyaan pertama yaitu apa dampak positif dan negatif dari energi listrik? Dampak positif dari energi listrik adalah dengan adanya energi listrik itu dapat mempermudah kita dalam melakukan banyak aktivitas seperti mencuci, memasak, ataupun dalam kegiatan ekonomi seperti perkantoran, pabrik, ataupun industri. Dampak negatif dari energi listrik adalah jika kita menggunakan alat elektronik atau energi listrik secara berlebihan, itu dapat menyebabkan adanya pemanasan global. Pertanyaan yang kedua yaitu siapa yang membutuhkan energi listrik? Yang membutuhkan energi listrik adalah semua manusia di muka bumi ini. Pertanyaan ketiga, di mana daerah yang terdampak pemanasan global? Seluruh daerah di bumi, terutama pada kutub utara dan kutub selatan, yang menyebabkan es pada kedua kutub tersebut mencair. Bagaimana cara kita menanggulangi pemanasan global? Caranya adalah
dengan kita tidak melakukan pemborosan dalam menggunakan alat-alat elektronik. Ya, oke. Stop dulu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra dari kelompok kreatif ingin mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kami lakukan. Pemadaman listrik bergilir massal menghemat aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, cara menghemat energi listrik adalah mematikan energi listrik jika tidak digunakan, atau pemakaian alat elektronik yang membutuhkan daya listrik besar, menggunakan lampu LED, menggunakan peralatan listrik secara bergantian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke anak-anak, tadi kalian sudah mendengar hasil presentasi dari teman-teman lain dari kelompok lain. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang ingin mengkritisi atau ingin menambahkan? Mungkin? Ayo, dari kelompok mana? Saya Bu. Oke, ini mengapa pemerintah menganggap soalan ini dengan sangat serius ya? Karena di 4 provinsi tersebut mereka semua berkontribusi sangat besar hingga 43% kepada negara Indonesia. Ya betul, tentangan dulu Bapak. Jadi salah satu alasan kenapa pemerintah menganggap perlu ya fokus terhadap masalah pemadaman listrik yang tadi dicoba. Karena memang sangat berkontribusi. Ya kalau listriknya padam berarti semua kegiatan juga akan mati. Oke, bagus sekali buat kita. Tepuk sekali lagi ya. Ya anak-anak, setelah tadi kita mendengarkan hasil presentasi dari teman-teman kalian dan juga tadi sudah ada yang memberikan masukan ya, tambahan. Nah sekarang kita bahas sedikit ya. Jadi tadi kenapa kita harus menghemat listrik tadi? Karena apa tadi? Agar tidak terjadinya global warming. Karena apa tadi? Agar tidak terjadinya global warming. Ya, agar tidak terjadi global warming, boleh. Jadi tadi kan pertanyaannya kenapa kita harus menghemat listrik? Ya, kemudian tadi ada pemadaman, ada masalah apa yang terjadi di dalam video? Masalah apa yang terjadi coba? Pemadaman listrik. Kenapa terjadi pemadaman listrik? Karena apa? Betul ya, keras? Karena ada gangguan. Betul, karena adanya gangguan transmisi. Ini kan hasil presentasi yang sudah dilakukan tadi ya. Coba nanti dicek sama jawaban kalian yang sudah kalian buat ya. Jadi karena adanya gangguan transmisi. Kenapa bisa terjadi gangguan transmisi? Layanan putus atau dahulu? Ya, bisa layanan putus, bisa kemadaman. Padahal itu berarti kan sangat rentan. Berarti ya transmisi dari yang kita punya. Oke anak-anak, setelah kita selesai melakukan diskusi supaya lebih semangat lagi, yuk kita nyanyi dulu ya. Sama-sama ya, semangat ya. Oke, lagu potong bikin asar tapi nadanya paling baik ya.
sih kering tuh gajinya tuh. Daripada ya anak bagaimana sudah selesai semua? Ada yang merasa kesulitan tadi untuk kamu kerjakan? Ya, bisa menjawab semua? Oke. Sebelum kita tutup, coba kita ulas kembali ya rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi tadi kita belajar tentang apa saja? Ya, teks reklamasi, apa lagi? Cara menghemat energi listrik. Coba Adam Mampu mengaplikasikan cara menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. ya mampu mengaplikasikan. Apa itu mengaplikasikan? Siapa yang tahu? Melakukan listrik, ya. Nah, yang ibu bertanya, kalian senang nggak belajar hari ini? Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Coba ibu mau tanya, bagian mana yang paling kalian sukai dari kegiatan belajar? Ya, SPP-nya yang mana yang ada dua tadi? Yang pertama nyanyi. Ya, nyanyi. Senang ya? Kenapa kamu senang nyanyi? Bikin semangat. Terus apa lagi? Bagian apa lagi yang kalian sukai dari kegiatan belajar? Berdiskusi, oke. Diskusi kenapa kamu sukai? Karena kita bisa dapat pendapat dari juga. Iya, betul. Karena kita bisa mendapatkan ilmu dari teman-teman yang lain. Iya. Karena hari ini sudah selesai kegiatan pembelajarannya, kita beri aplaus dulu untuk kita semua ya. Sudah paham berarti nanti di rumah dipelajari kembali. Oke, sekarang kita tutup. Ya, oke anak-anak, setelah kita melakukan semua rangkaian kegiatan hari ini, mudah kita membuat manfaat ya buat kita semua, kita bahagia karena apa yang kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat buat diri kita juga dan untuk orang lain ya pastinya. Oke, kita tutup kegiatan kita dengan membaca doa seperti biasa. Silakan aku pimpin doa bersama kita. Bersiap berdoa.